Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di siang ini cindera mata sudah datang, sudah dipegang saya. Amanah sudah nyampe. Ini berupa tasbih, terus batu, stiker, dan tuh gantungan kunci. Ini alhamdulillah sudah nyampe, dan terima kasih buat Kang Didiknya beserta Kang Yosi. Mudah-mudahan dunia gokong beserta channel lain yang bergabung di dunia gokong mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap semangat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih udah nyampe. Kang Didik, Kang Yosi beserta kru yang lain, terima kasih. Selamat sukses dan berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia gokong, terima kasih cindera matanya sudah sampai dan sudah saya terima. Terima kasih untuk Kang Dede, Kang Yosi, dan dunia kru-kru dunia gokong yang lain. Semoga dunia gokong semakin sukses, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini untuk yang sekian kalinya dapat cindera mata dari dunia gokong. Alhamdulillah untuk cindera matanya. Terima kasih Kang Dede, Kang Yosi, dan kru dunia gokong, Haji Tunggul Nugo, dunia karisma, dunia lain, dunia Setara Sriwijaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk cindera matanya, terutama untuk Kang Dede, Kang Yosi, dan kru dunia gokong pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat cindera mata tasbih. Alhamdulillah. Dan juga souvenir ya dari dunia gokong. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Yosi, Kang Dede. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kalian semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa arwahi Hajah Nyimas Gunaya binti Nakman Kiramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan illa Muhammad Silahuddin Uya Fatoni bin Islam Min Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, pemirsa, kita akan mendoakan lagi satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa arwahi Syekh Agung. Allahumma ya Allah, kedatangan kami, saya yang ada di sini ya Allah, ingin mendoakan tokoh-tokoh agama, ingin mendoakan para ulama, dan ingin mendoakan para pejuang terdahulu di waktu zaman kejayaan Sriwijaya masih berdiri. Allahumma ya Allah, kami yang ada di sini, generasi penerusnya, masih bisa menikmatin dan masih melihat garis keturunan dari kerajaan Sriwijaya. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan dan lapangkanlah alam kubur tokoh-tokoh agama kami ya Allah, dan berikanlah derajatnya di sisimu ya Allah, seperti mana engkau mengangkat derajat di sisi orang-orang yang engkau cintai. Kiramin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, pemirsa, kita sudah mendoakan tokoh-tokoh agama dan kita sudah mendoakan para generasi penerus, yaitu masih ada sejarah silsilah kerajaan dari Sriwijaya. Tetapi untuk lebih jelas dan lebih mengungkap sejarahnya, kita akan nanti bertanya kepada juru kunci atau yang tahu unsur sejarah dari masih ada garis keturunan dari kerajaan Sriwijaya. Mudah-mudahan hari ini kita ketemu dengan juru kuncinya yang bisa mengetahui unsur sejarah tersebut, karena di Sumatera Selatan ini banyak sekali unsur-unsur sejarah yang belum kita ungkap. Mudah-mudahan hari ini dengan pengungkapan ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, dan apa yang kita ungkap ini mudah-mudahan bermanfaat, baik ilmu pengetahuan kita maupun dari unsur-unsur sejarah, dan kita akan mengetahui mana yang bakal menyimpang dari sisi agama dan mana yang tidak menyimpang dari sisi agama. Oke, pemirsa, kita akan ungkap sejarahnya kepada juru kunci kita. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap sejarah lebih jelas dan lebih warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ketemu dengan juru kuncinya, yaitu kepada saudara siapa dengan siapa, Kang? Bapak Tahang. Bapak siapa? Taha. Bapak Taha. Iya. Oke, Bapak Taha, mohon maaf saya datang ke sini, tujuan kita hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah bagi tokoh-tokoh agama dan para sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Sriwijaya yang dulu pernah berdiri, Kang. Jadi saya ingin tanya, menurut dasar informasinya katanya di sini ada Raden masih keturunan Raja Sumatera Selatan. Tetapi sebelum itu saya tidak mau bertanya secara dalam karena saya tidak mengetahui, maka dari situ saya ingin mengundang Akang. Tujuannya ingin mengetahui lebih dalam agar supaya masyarakat pemirsa baik dari Indonesia maupun seluruh dunia agar bisa mengetahui
Berarti di Sumatera Selatan ini, yaitu di tempat tinggal di daerah mana sini, Kang? Di daerah Satu Ilir. Satu Ilir. Lebih dikenal Palembang Lama. Palembang Lama. Oh, jadi di Satu Ilir sini, Kang ya? Benar. Posisinya kalau kita lewat dari mana ini, Kang? Kalau jalan induknya? Dia di Bom Baru. Bom Baru. Terus ke Tiga Ilir. Tiga Ilir. Di ujung ini Satu Ilir. Oke. Nah, saya ingin tanya, Kang ya. Ini makomnya Haji ini siapa, Kang, kira-kira? Nah, ini Haja Nyimas Gunaya, istri dari makam itu Kiai Abdullah Zawawi, apa dikenal dengan Syekh Jawawi Izom. Syekh Jawawi Izom. Dulunya di waktu masih hidup Dia yang pengurus ini masjid sama makam Sultan ini. Oh, jadi orang lama di sini. Iya, jadi beliau ini sewaktu masih hidup mengurus makom Sultan tersebut, Kang ya. Ya, dan mendirikan masjid Sultan mendirikan masjid Sultan Agung. Sultan Agung. Sekarang dia sudah wafat, kembali kepada Allah, sekarang tinggal di sini, Kang ya. Ya, dan haulnya yang peringatan haulnya yang ke-12 tahun 13 tahun nanti di tanggal 20 ini. Di tanggal 20 ini. Oh. Oke. Yang sebelahnya ini, Kang? Ini anaknya Syekh Jawawi Izom. Yang ini? Ya. Anaknya. Oh. Anaknya Haji Nyimas Gunaya. Yang ini istrinya, Kang ya? Istrinya. Yang di sebelah sana, Kang? Nah, itu di sana ada makam Raja Sultan Komarudin. Iya. Sultan Agung Komarudin Triteruno. Oh, yang mana, Kang? Oke, pemirsa, kita mau ke tempat makomnya Sultan siapa? Sultan Agung ya, Kang? Sultan Agung Komarudin Triteruno. Dia raja kerajaan Palembang waktu menjabat kerajaan ketiga ibaratnya ya. Kerajaan yang ketiga. Oh, jadi di waktu kerajaan yang pertama Sultan Mahmud Badarudin I, Kang ya? Iya. Ini yang ketiga. Iya. Setelah ini ya siapa? Ki Gede Ing Suro di atas. Ini di bawah Ki Gede Ing Suro, Kang ya? Oke, pemirsa, ini di bawahnya Ki Gede Ing Suro, namanya Sultan Agung Komarudin Triteruno. Triteruno. Ya, pemirsa, dulu di waktu masih jayanya tugasnya apa aja nih, Kang? Dia sebagai raja. Sebagai raja. Berapa lama bertahannya nih dia sebagai raja, Kang? Waktu dia berdiri? Paling 40 tahun, enggak sampai 30 tahun dia menjabat. 4 tahun apa 3 tahun? 3 tahun. Ya. Berarti setelah dari sini habis keturunannya, Dia Kang? meninggal. Diracun. Meninggalnya karena diracun sama keluarganya kan. Jadi ganti. Nah, terus saya ingin sedikit bertanya, Kang, setelah dia Sultan tersebut ini meninggal, kerajaan itu masih ada nggak yang mewarisi lagi, Kang? Masih ada penerusnya. Memang siapa ya, saya lupa. Ada yang penerusnya menggantinya kan. Nah, saya sedikit ingin bertanya, Kang, sampai sekarang situs sejarah Kerajaan Sriwijaya ini, mohon maaf, peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan tersebut. Nah, ya dulu di sini kenapa dipanggil Palembang Lama? Nah, di sebelah masjid ini dulu ada semacam candi. Candi. Iya. Terus candi kayak Candi Borobudur itu. Iya. Namanya Keraton Puto Gawang. Nah, dibeli di tanahnya dibeli Pusri. Ya. Ya, candi-candian itu ya dipindah ke museum kita. Oh, sekarang ada di museum, Kang? Ada di Cagar Budaya. Terus saya mau tanya lagi, Kang, di waktu berdirinya Kerajaan Sriwijaya itu mahkota rajanya sudah ditemukan apa belum ditemukan sampai sekarang, Kang? Sepertinya ada di museum kayaknya. Ada di museum. Di sini cuman ada makamnya aja. Dan permaisurinya. Oh, ini permaisurinya, Kang ya? Bisa dijelaskan, Kang, permaisurinya, Kang? Nah, kurang ini juga kalau permaisurinya. Cuman setahu saya itulah mau bantu raja ini kan. Oh, oke, pemirsa, menurut dari saudara kita dari Sultan tersebut, ini permaisurinya, pemirsa ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa mengungkap sejarah. Nah, ini ya. Sekalian dikit nambahin ya. Iya, Kang. Yang dari istrinya Kiai Abdullah Zawawi Izom ini. Iya. Kan namanya Haji Nyimas Gunaya. Nah, dia punya nenek. Punya nenek. Nah, punya nenek itu nenek kandung dia yang dimakamkan di Kawatungkurap itu. Di Kawatungkurap. Iya. Oh, namanya, Kang? Ada yang
anak, aduh siapa ya, Haja Nyimas siapa, lupa saya namanya, Nyimas ya, pokoknya yang anak kembar itu, Anak kembarnya. ya cewek kembar yang ada di makam Kawat Tengkurap itu. Kawat Tengkurap. Oke, terima kasih banyak Kang ya. Ada lagi Kang yang kira-kira menurut sejarah Kang yang bisa ketahui Kang? Saya mungkin banyak, cuman saya bingung jelas. Ya, sepengetahuan Akang aja. Iya. Jadi gini Kang, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi agar supaya masyarakat, tokoh-tokoh agama juga yang belum tahu untuk ziarah, melihat atau mungkin ada masih garis keturunannya, mungkin dengan jalannya kita masuk ke channel YouTube ini dia bisa mengetahui dan bisa berkunjung ke sini. Kalau karomah-karomahnya saya tahu. Karomahnya apa aja Kang? Dulu saya kan sebagai cucu Ya. beliau. Oh, ini masih cucunya Iya, Kang? cucu saya. Jadi saya baru juga datang ke Palembang ini tahun 2010 saya. Asalnya dari mana Kang? Saya tinggal di daerah Bogor. Bogor. Oh, berarti asalnya bukan orang Palembang? Kan, emang orang tua saya di sini. Saya sekolah di Bogor. Sekolah dipanggil Kiai suruh sini. Nah, karomahnya apa aja Kang yang Akang tahu? Jadi dulu ada pernah apa namanya? Bisa nggak? Ya. Terus? Jadi saya ulangin. Jadi dulu sempat ngajak saya berdua menanam pohon mangga. Nah, itu bibitnya itu dari Jawa, dari Pantura, Indramayu. Indramayu. Harum manis kan. Iya, iya. Jadi satu ditanam sebelah situ, satunya ada di belakang situ. Di belakang. Ada menara itu. Jadi yang istimewanya tuh setiap buahnya ada lafaz Allah dan Muhammad. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sampai tersebar. Karomah. Ya. Jadi saya lanjut, karomahnya dari yang dia tuh menanam pohon mangga. Iya. Nah, jadi saya berdua dengan Kiai menanam pohon mangga, yang bibitnya dibeli dari Indramayu, mangga harum manis. Iya. Jadi ditanam ada 2 mangga, satu ditanam di situ, satu di sebelah sana. Iya. Nah, yang sebelah sana itu yang istimewanya setiap buahnya itu ada tulisan lafaz Allah dan Muhammad. Subhanallah. Nah, sekali kalau dipetik besoknya langsung tumbuh lagi. Besok tumbuh lagi. Langsung tumbuh lagi. Subhanallah. Nggak pernah habis buahnya. Itu Akang sendiri yang menyaksikan. Itu ada nih, kalau mau lihat buktinya saya ada buktinya. Oke, permisa sini. Dulu sempat mau diliput orang TV, datang sini cuman Kiai nggak mau kan. Subhanallah. Iya. Ini permisa, menurut unsur sejarah ini yang menjelaskan ini bukan orang lain, ialah masih cucung Kang ya, masih cucunya. Jadi disinilah kalau kita melihat karomah atau kebesaran-kebesaran Allah yang dititipkan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia lebih wajib dan sangat pantas kalau kita dekat kepada Allah daripada kita dekat dari sosok jin dan setan. Karena sosok jin dan setan itu akan menyesatkan dan membawa kita ke nerakanya Allah. Jadi ini penjelasan yang sangat memang benar-benar real, tidak ada settingan, dan karomah-karomah tersebut kita bertanya langsung kepada cucunya, ya. Terus apalagi pohon ini masih ada, masih tumbuh. Ini sebesar ini. Sebesar ini Kang ya? Iya, sama. Ya berkemungkinan dari keberkahannya juga beliau sudah wafat dan meninggalkan, dia meninggalkan sumur. Nah, Yai dulu ngomong sumur ini didoakan 10.000 malaikat. Subhanallah. Jadi orang-orang sini meyakinkan kan itu obat. Dan alhamdulillah banyak sudah yang terbukti kalau warga-warga sini tahu. Namanya sumur Mantoni. Sampai sekarang masih ada sumurnya Kang? Dulu sumurnya kan ada di dalam. Ya. Jadi orang tuh berdatangan ngambil untuk air itu untuk obat kan. Jadi saya keluarga tuh daripada orang datang langsung ngambil ke sumur, kami manfaatkan pasang mesin terus di filter kan. Ya. Nah, kita sediakan di situ ada kotak air. Tuh, jadi orang tinggal ngambil aja. Oh, itu Kang ya? Oke. Ini permisa. Jadi air tersebut ini air Mantoni namanya. Oh, ini Kang ya. Jadi tinggal dibuka aja Kang ya. Sudah dicek ke bagian kesehatan itu apa namanya? Cek. Ini bisa langsung diminum Kang? Bisa. Lebih bagus dari aqua kata. Orang pemerintah apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa airnya kayak gemuk Kang ya?
kayak seperti gimana ya? Ya kadar apa namanya lebih tinggi dari aqua. Jadi karomah dari almarhum tersebut ini dari pohon mangga, terus dari air, masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya. Kalau diceritain nggak bakal habis. Benar. Oke pemirsa, disinilah letaknya kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan memberikan kenikmatan, Allah juga akan memberikan hidayah, dan Allah akan memberikan di sisi yang terbaik buat kita. Tetapi kalau kita jauh dari Allah, Allah tidak akan memberikan kenikmatan, bahkan Allah akan menyiapkan nerakanya buat bagi orang-orang yang sesat dan bersekutu kepada Allah. Benar gak Kang kira-kira? Jadi kita sebagai hamba Allah, terutama beragama Islam, wajib dan sangat pantas kita hidup di dunia ini untuk beribadah hanya untuk sujud dan kepada Allah. Jangan kita sujud kepada benda-benda yang lain. Karena benda-benda yang lain itu sudah kita jelaskan, karena itu semuanya buatan manusia. Dan apabila ada kekuatannya itu tidak ada lain, hanya sosok makhluk jin yang ingin menyesatkan kita. Benar kan Kang? Jadi lebih baik kita beribadah kepada Allah. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu masih keturunan atau cucunya, dan kita mendapatkan ilmu dari beliau ini, bahwa dia mendapatkan karomah dari beliau tersebut, melihat langsung bahwa buah mangga itu berbuah, saking kita di luar dari nalarnya manusia itu, buah mangga tersebut ada tulisan lapas Allah, dan itu bukan satu Kang ya. Allah dan Muhammad itu bukan satu buahnya lapas Allah Kang ya. Banyak. Nah, disitulah letaknya bahwa kakek dan cucunya kakek beliau ini, kenapa sangat ingin ditebang pohon tersebut, takut nanti disalahgunakan atau menyimpang dari syariat Islam. Benar nggak Kang? Karena manusia hanya satu, kalau melihat ada karomahnya Allah, bukan dia beribadah kepada Allah, tetapi ingin meminta benda tersebut itu agar supaya menjadi derajat dan keinginan hartanya meningkat. Nah disinilah kita sebagai manusia, Allah menunjukkan karomahnya bukan untuk disujud dan disembah karomah tersebut, tetapi kita harus sujud dan menyembah kepada Allah, bukan dari kemukjizatan kebesaran Allah. Ya Kang ya? Ya mungkin itu aja Kang ya. Terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan barang sejarah tersebut ini akan mengungkapkan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, dan agar supaya orang-orang yang menonton ini lebih dekat kepada Allah daripada dekat kepada jin dan setan. Terima kasih banyak Kang ya. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan keberkahan dan kenikmatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak pemirsa. Mudah-mudahan sejarah ini kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari sisi agama dan dari sejarah-sejarah kerajaan Sumatera Selatan. Mungkin itu aja yang saya ungkapkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau ada kekurangan, saya sebagai manusia tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Jikalau ada kelebihan, kelebihannya itu datangnya dari Allah, bukan dari diri saya. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang. Oke pemirsa, kita ketemu lagi di channel kita bertepatan di hari ini, yaitu hari Minggu, dan kita akan meneruskan untuk unsur sejarah di lokasi masih di kawasan di Sumatera Selatan, tetapi tujuan kita untuk pengambilan ini yaitu untuk melanjutkan konten yang kedua ini, karena di konten yang pertama ini di waktu kita melanjutkan mendekati ba'da zuhur, jadi di waktu terik matahari naik, zuhur tiba, perut kita sedikit keroncongan, jadi sedikit beristirahat dulu, melewatkan zuhur dan beristirahat. Sekarang kita akan melanjutkan kembali untuk mengungkap sejarah, yaitu cerita dari bapak tersebut bahwa dia dimimpikan diberi sesuatu koin, dan koin itu disuruh ambil, tetapi bapak tersebut itu nggak bisa mengambilnya, jadi meminta bantu kepada kita. Mudah-mudahan untuk episode yang kedua ini barang tersebut bisa kita temukan dan bisa kita wujudkan. Tujuannya untuk mengungkap sejarah, bukan untuk menunjukkan pengambilan benda pusakanya, bukan juga untuk menunjukkan dari bendanya, tetapi kita untuk mencari unsur sejarah.
Karena kenapa kita untuk mencari unsur sejarah? Karena sebelum kita pengambilan atau mencari benda-benda bersejarah ini, kita berziarah dulu dari tokoh-tokoh agama, termasuk juga para raja kita dan para sultan dan Demak kita sudah kunjungi, dan kita juga berdoa mengirimkan surat Al-Fatihah karena kita sebagai keturunan, garis keturunannya wajib dan pantas untuk mendoakan kepada kakek atau buyut kita, karena beliaulah kita bisa sukses, dan tanpa beliau kita tidak bisa berdiri sampai sekarang. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang kita jelaskan. Kita akan mencari dan nyelusurin, mudah-mudahan bisa kita ketemukan. Ayo. Oke pemirsa, di waktu kita pengambilan sebelum zuhur, di sini kita mendapatkan yaitu benda pusaka sejenis keris dan cemeti. Kita akan telusuri lagi karena menurut dari kunci tersebut masih ada lagi posisi barang yang belum kita wujudkan. Oke pemirsa, yang kita lihat di sini kita tidak menemukan benda-benda bersejarah sampai ke pelosok dalamnya. Saya selusuri melalui dari kebatinan saya. Di sini saya hanya sekelebat melihat sosok siluman aja pemirsa. Jadi di waktu saya membuka kebatinan, saya melihat sosok siluman berkelebat berlari. Tetapi kalau dari unsur sejarah atau benda-benda pusakanya, kita lihat nggak ada. Coba kita telusuri bagian sini pemirsa. Mudah-mudahan di bagian sini ada. Kalau nggak ada, kita akan masuk ke dalam. Oke pemirsa, saya melihat dari jarak sekitar
200 atau 100 meter dari ujung ke sana. Di dalam hutan tersebut saya melihat itu di dalam sana ada sosok keris segini. Tapi berkemungkinan kalau kita mau kejar ke dalam mungkin nggak akan mungkin bisa terjangkau karena hari sudah menjelang sore, dan kalau kita mau masuk ke dalam kayaknya lokasi tersebut tidak memungkinkan. Terus di bagian sebelah sana kita juga melihat ada sosok sinar, ya. Saya kira itu sejenis benda pusaka. Waktu saya membacakan doa, sosok sinar tersebut hilang. Berarti yang sinar saya lihat ini sejenis makhluk jin yang tidak ada sejenis benda pusaka atau benda bersejarahnya. Tetapi saya lihat di bagian lingkungan sini, di waktu saya fokus ke sana, difokus ke sini, saya lihat di sini ada sosok sinar pemirsa. Ya. Sini saya lihat ada sosok sinar. Tapi kita belum tahu sosok sinar apa. Coba nanti kita buka kebatinan, kita bacakan doa pelebur. Setelah nanti kita bacakan doa pelebur, kita akan mengetahui sosok sinar ini sejenis apa. Apakah ini tipu muslihat sosok makhluk jin untuk memperdaya kita agar supaya kita mewujudkan barang tersebut. Ternyata barang yang mau diwujudkan ternyata tidak terwujud karena dia sosok makhluk jin yang tidak mempunyai bendahnya. Mudah-mudahan coba kita wujudkan dulu bisa. Oke pemirsa, kita lihat di sini ternyata sosok sinar tersebut di waktu saya bacakan doa ruqyah dan surat ayatul kursi, sinar ini tidak berubah. Sinar ini tetap menyala dan semakin kuat. Tapi kita belum tahu sosok sinar ini sejenis apa. Apakah mungkin apa yang dikatakan menurut arti mimpi petunjuk Bapak itu apa ini sosoknya, atau di dalam sana lagi, atau di bagian sana, kita belum tahu. Sebelum itu untuk membuktikannya coba kita selusuri dulu. Tapi sebelum kita selusuri, coba kameramen didekatkan dulu. Sambil dekatkan kita bersihkan dulu pemirsa. Coba kita tarik satu persatu kalau memang, karena sinarnya ini kita lihat banyak pemirsa ya. Ini penuh sinarnya di sini. Sinarnya banyak, penuh di sini. Coba kita tarik satu persatu. Coba dekatkan dulu kameramen. Kita bersihkan dulu pemirsa, kasihan kameramennya. Ya sudah mulai mengeluarkan haji pamungkas. Kita bersihkan dulu, kasihan itu.
inilah lokasinya. Kalau memang lokasi masih tempat yang memang belum di ini kan. Oke pemirsa, sudah kita bersihkan. Tujuan kita bersihkan pemirsa biar supaya lebih enak dan lebih nyaman, agar supaya masyarakat pemirsa untuk mewujudkan sinar tersebut ini biar supaya lebih jelas. Kayaknya masih ada satu lagi pamungkasnya nih. Panjenengan isun setengah ceket itu bumi ketika dan kurotolan payung kudu kuloko isun kang puasa kang ningsun tikel balung-balung tikel donya gaib donya manungsa Oke pemirsa, kita sudah terwujud tapi nggak tahu ini sejenis apa. Nah, pinggirkan dulu garam. Nah, alhamdulillah kayaknya sejenis koin pemirsa. Alhamdulillah ternyata memang koin pemirsa. Ini sejenis koin harta karun pemirsa. Berarti yang kita lihat sinar di sini semuanya banyak bersinar ini. Berarti benda ini pemirsa. Coba kita selusuri lagi pemirsa, mudah-mudahan karena sinar ini masih banyak.
Iya, bisa. Subhanallah, pemirsa. Ternyata kita mendapatkan benda sejarah tongkat naga, pemirsa. Masih ada. Sinar masih ada, pemirsa. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Koin lagi, pemirsa.
Oke pemirsa, alhamdulillah ternyata yang kita lihat sinar tadi di sini banyak, ternyata benda pusaka ini pemirsa. Ini termasuk bukan benda pusaka pemirsa, kita masuk ini kalau kita lihat ini benda bersejarah atau harta karun pemirsa. Ini karena kita lihat koin zaman dulu ya pemirsa. Berarti dulunya ini terjadi di sini berkemungkinan karena jatuh pemirsa. Ternyata memang benar apa kata Bapak itu, dia dimimpikan akan diberikan koin. Ternyata koin ini pemirsa yang diberikan untuk Bapak tersebut ini dia akan diberikan melalui dari mimpinya koin tersebut ini. Dan koin tersebut ini kalau kita lihat dari motifnya kayak seperti emas ya. Tapi kita belum tahu. Nanti kita akan bisa kita buktikan, nanti kita tes atau kita bawa ke ahlinya. Apabila kalau seandainya sudah kita bawa ke ahlinya, kalau memang benar ini emas atau kuningan atau barang sejenis harta karun, berarti barang ini kita akan koordinasi kepada Bapak tersebut. Karena sebagian barang tersebut ini bukan hak dia atau kepunyaan dia, karena sebagian ini satu milik negara, kedua juga milik fakir miskin dan anak yatim. Yang kedua kita mendapatkan tongkat naga pemirsa atau cemeti, tapi cemeti berbentuk naga. Ini agak sedikit unik pemirsa ya. Pantas kita lihat di sini tadi ada sosok sejenis siluman naga dari tadi. Dari tadi siang, kita konten tadi siang itu kita lihat ada sosok seorang makhluk naga yang lewat. Ini yang saya lihat. Ternyata benda ini penunggunya. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan benda pusaka atau benda bersejarah yang dari unsur kerajaan Sriwijaya. Kenapa sangat saya bilang masih ada unsur sejarah kerajaan Sriwijaya? Karena bukan dari cemetinya tetapi dari koinnya ini yang kuat sekali mengandung unsur sejarah Sriwijaya. Karena di zaman kerajaan Sriwijaya zaman dahulu itu banyak sekali pedagang-pedagang asing, terutama orang-orang dari Mesir atau dari Arab, Cina, Jepang, Belanda, bahkan hampir seluruh dunia masuk di kawasan di Sumatera Selatan melalui dari jalur Sungai Musi, bukan jalur laut ya pemirsa. Kalau jalur laut itu asin, tapi kalau jalur Sungai Musi, arti sungai berarti itu tawar ya. Tetapi zaman dahulu ini di waktu perdagangan masuk orang dari Cina dari mana-mana itu melalui dari jalur Sungai Musi, tetapi dia memakai perahu. Perahu zaman dulu tidak seperti perahu zaman sekarang pemirsa. Kalau perahu zaman dulu dia tidak memakai mesin, tetapi digunakan dengan tenaga mesinnya tenaga manusia. Itu. Jadi dia melalui masuk di Sumatera Selatan ini untuk berdagang dan menawarkan koin-koin ini. Karena kalau kita lihat dari koin ini pemirsa, logo dari koin ini ada simbol ayat ya. Dan di depannya ini ada, coba di zoom aja. Nah, di depan ini ada berlugukan kakek-kakek memegang tongkat. Seperti mana mungkin saya nanti suatu saat akan itu terjadi kalau dipanjangkan umurnya, memakai tongkat juga. Nah, di sini ada logo juga bertuliskan Arab ya. Berarti koin ini kalau kita lihat, koin ini masih di zaman-zamannya kerajaan Sriwijaya. Tetapi kalau kita lihat koin ini tidak dipakai untuk kerajaan Sriwijaya untuk
berdagang, atau kalau untuk kita zaman sekarang ini untuk dijadikan uang, ya. Itu karena zaman dahulu ini sistemnya tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu dia sistem barter. Arti barter itu dia tukar barang. Jadi orang dari Mesir, orang dari Arab datang ke Palembang, ke Indonesia, masuk ke Sumatera Selatan, Kerajaan Sriwijaya. Berkemungkinan dia menawarkan koin-koin tersebut ini. Ya, mudah-mudahan ini koin emas ya permisa, karena suaranya nggak begitu nyaring, ya. Gember kayak suara saya gembernya. Karena kenapa? Dari pagi tadi saya konten sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau kita lihat dari sisinya, koin tersebut ini akan ditukar barter dengan hasil bumi dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, disinilah kalau kita lihat, di sini masih ada unsur sejarah Kerajaan Sriwijaya karena kita lihat dari koinnya ini, dari koin dan logonya. Tetapi kalau sejenis benda yang ini, sejenis cemeti dan naga ini juga, saya belum bisa menyimpulkan apakah ini ada unsur sejarah dari sejarahnya Kerajaan Sriwijaya, atau berkemungkinan ini kan karena ini sejenis benda pusaka atau benda-benda yang sering dipakai orang-orang yang menyukai dengan hal-hal mistik, hal-hal gaib pemisah. Jadi kalau untuk yang sejenis benda pusaka yang seperti ini, kita tidak bisa menyangkutkan ini unsur sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Tetapi ini ada unsur sejarahnya, tetapi sejarahnya ini tidak bersangkut paut dari Kerajaan Sriwijaya. Kita belum bisa memastikan ini. Tetapi kalau sejenis koin ini sudah jelas pemirsa. Kalau koin ini sudah jelas, ini mengandung unsur sejarah Kerajaan Sriwijaya. Karena ini koin-koin ini satu, koin ini bukan benda pusaka, dan koin ini bukan ditunggu sosok makhluk jin, tetapi koin ini sebagian harta karun atau artefak yang ditinggalkan di waktu zaman Kerajaan Sriwijaya masih berdiri, ya. Jadi di belakang kita yang kita mengungkap sejarah ini, ternyata memang benar arti sejarah Kerajaan Sriwijaya masih banyak sekali yang belum kita ungkap. Ini baru sebagian atau baru seperempatnya aja yang kita ungkap sejarah. Karena yang kuat dari unsur sejarah Kerajaan Sriwijaya yang akan kita buru, yang pertama koin. Karena koin-koin yang seperti inilah, ini perdagangan di Kerajaan Sriwijaya dulunya di waktu berdiri. Yang kedua, sejenis artefak atau sejenis guci-guci zaman dulu. Nah, kalau artefak sejenis guci-guci zaman dulu, kita lihat dari guci yang kita dapatkan nanti, kalau seandainya suatu saat kalau kita selusuri, kita ketemu, kita selusuri, kalau memang ada artefak dan sejarah guci tersebut ada unsur dari Kerajaan Sriwijaya, kita akan ungkap, ya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Yang ketiga yaitu peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu sejenis mahkota dan pakaiannya. Karena kita jelaskan pemirsa, di Sumatera Selatan ini unsur sejarah kerajaannya sangat tinggi dan sangat kuat, dan bukti-bukti berdirinya di waktu Kerajaan Sriwijaya itu sampai sekarang masih ada. Bahkan makomnya kerajaan-kerajaan dan para demak, termasuk para sultan, termasuk juga pangeran-pangerannya, termasuk juga putri-putrinya itu ada. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, yang menjadi PR saya untuk menyelusuri, karena setiap sosok raja dan putri pasti dia akan meninggalkan mahkotanya. Nah, ini yang akan kita selusuri, ya. Maka dari situ saya memburu mengungkap sejarah Kerajaan Sriwijaya, karena hati saya bergerak untuk mengungkap Kerajaan Sriwijaya. Sampai dari saya kecil sampai sekarang itu di museumnya, di Museum Sumatera Selatan ini belum pernah terdengar mahkota Kerajaan Sriwijaya ada di museum kita. Kemana museum mahkota tersebut? Termasuk mahkota rajanya, mahkota putrinya,
dari putri kembang dadar, putri rambut selako, ya, pangeran pangeran ranti ini, terus si gentar alam, itu semuanya mempunyai mahkota pemirsa. Nah, yang jadi pertanyaan kita ini, mahkota-mahkota tersebut itu sampai sekarang belum ditemukan dan sampai sekarang tidak ada ceritanya. Yang cerita hanya makom bekas tembok-tembok, ya, berdirinya bangunan-bangunan kerajaan dulu, dan bahkan patung-patungnya itu kita temukan. Nah, mahkotanya ini dari raja putrinya ini belum kita temukan. Ini yang akan kita selusuri pemirsa. Maka dari situ saya merasa bersyukur ini sudah ada pembuktian dari koin-koin ini koin-koin terdahulu. Mudah-mudahan dengan jalan kita mendapatkan koin tersebut ini, kita akan bisa mengungkap seluruh isi dalam kerajaan-kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan. Dari mulai gucihnya, hartanya, termasuk patung-patungnya, bahkan mahkota-mahkota raja dan putrinya, jikalau memang ada, semuanya akan saya ungkap. Tujuan semata-mata hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Dan kita sebagai masyarakat, terutama di Indonesia, yang mengetahui unsur sejarah kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan ini, banyak sekali dan banyak orang sudah mengetahui, tetapi belum bisa menyelusuri dari unsur sejarah kerajaan Sriwijaya. Dari mulai mahkota rajanya, pangerannya mahkotanya, putrinya mahkotanya, sampai sekarang belum kita temukan. Nah, ini yang menjadi PR saya dan akan saya selusuri. Mudah-mudahan sejarah dunia gokong ini, untuk mengungkap sejarah Sumatera Selatan ini, mencari mahkota-mahkota raja dan pangeran dan putrinya, apabila kita ketemukan, kita akan ungkap dan kita akan tunjukkan dan kita akan buktikan kepada pemirsa. Setelah kalau kita sudah bisa membuktikan, kalau itu memang mempunyai milik negara, kita akan kembalikan ke negara dan kita akan masukkan ke museum. Oke pemirsa, alhamdulillah hari ini sukses kita pengambilan benda bersejarah, yaitu kita mendapatkan cemeti berkepala naga dan koin zaman dulu di waktu zaman kerajaan masih jaya, yaitu dijadikan barter. Barang tersebut kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemirsa. 7 termasuk benda pusaka ini, jenis cemeti berkepala naga. Oke pemirsa, alhamdulillah kita bisa mewujudkan benda bersejarah atau harta karun tersebut, peninggalan sejarah Sriwijaya. Mudah-mudahan apa yang kita ungkap ini bermanfaat bagi pemirsa yang menonton, dan bisa bermanfaat, kita bisa mengungkap sejarahnya, arti sejarah ini, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan kita lebih dalam lagi, agar supaya kita bisa mengetahui unsur-unsur sejarah tersebut. Oke pemirsa, itu aja yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.